Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari SMA Negeri 1 Sade. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebagai perwakilan dari Timpro, saya dengan tegas menyatakan dukungan saya terhadap mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya percaya bahwa negara berkembang dengan potensi maritim seharusnya mengadopsi pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Di dalam materi debat saya pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan argumen-argumen yang kuat untuk mendukung posisi saya saat ini. Pertama-tama, marilah kita mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara berkembang, potensi maritim, strategi, dan ekonomi biru. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih rendah daripada negara-negara maju. Biasanya negara berkembang ditandai dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, tingkat industrialisasi yang masih berkembang, serta infrastruktur yang terbatas dan juga sektor pertanian yang besar. Potensi maritim merujuk pada kemampuan atau peluang yang dimiliki oleh suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan sektor maritimnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Potensi maritim dapat meliputi aspek-aspek seperti kekayaan alam di perairan, pelabuhan dan infrastruktur maritim yang baik, potensi pariwisata, potensi industri perikanan, serta akses ke jalur perdagangan laut yang penting. Strategi. Dalam konteks ini, strategi merujuk pada rencana atau pendekatan yang dipilih dan diterapkan oleh suatu negara atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dapat melibatkan kebijakan, program, investasi, atau langkah konkret yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ekonomi biru adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan maritim suatu negara dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, energi terbarukan, transportasi laut, dan juga industri kelautan lainnya. Strategi ekonomi biru ini bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelestarian lingkungan laut, dan pengembangan potensi ekonomi yang terkait dengan laut dan kelautan. Sebagai perwakilan dari Timpro, saya dengan tegas menyatakan dukungan saya terhadap mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya percaya bahwa negara berkembang dengan potensi maritim seharusnya mengadopsi pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam materi debat saya akan menyajikan argumen yang dapat mendukung posisi dan juga argumen saya kali ini. Yang pertama yaitu strategi ekonomi biru seringkali membutuhkan investasi awal yang sangat besar. Hal ini dapat membebani daya finansial yang ada dalam negara tersebut. Kemudian, menggunakan strategi ekonomi biru dapat mengakibatkan beban finansial yang berlebihan dan meningkatkan risiko utang yang berkepanjangan yang dapat membebani APBN. Sebagai alternatif, negara berkembang seharusnya mempertimbangkan strategi ekonomi yang lebih fleksibel dan efisien secara finansial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan tanpa membebani anggaran negara. Selanjutnya, strategi ekonomi biru mungkin memiliki dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem maritim. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali terjadi aktivitas ekstraktif yang dapat merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Misalnya, penambangan dasar laut yang digunakan dalam strategi ini dapat mengganggu habitat laut dan menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Sebagai negara yang memiliki potensi maritim yang besar, saya harus berkomitmen untuk melindungi laut kita dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Dewan ini mempertimbangkan strategi ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, negara berkembang dengan potensi maritim juga harus mempertimbangkan diversifikasi ekonomi. Bergantung pada satu sektor seperti sektor maritim dapat meningkatkan risiko ekonomi dan kebergantungan pada fluktuasi pasar global. Diversifikasi ekonomi yang lebih luas akan menciptakan ketahanan dan stabilitas jangka panjang bagi negara berkembang. Dengan tujuan tersebut, negara tersebut dapat menggali potensi di sektor-sektor lain seperti teknologi, pariwisata, energi terbarukan, atau industri kreatif lainnya. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan holistik, negara berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi saja. Dalam kesimpulannya, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, saya percaya bahwa Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Alasan utamanya adalah pertama, saya menyoroti bahwa strategi ekonomi biru membutuhkan investasi awal yang besar yang dapat membebani finansial suatu negara, yaitu negara berkembang dengan sumber finansial yang terbatas. Selain itu, saya mencatat bahwa strategi ini juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem maritim yang bertentangan dengan perlindungan lingkungan jangka panjang yang penting bagi negara dengan potensi maritim.
Terakhir saya menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai cara untuk mengurangi risiko dan ketergantungan pada satu sektor ekonomi saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.